Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, sebelumnya perkenalkan nama saya Monica Giselda Oktaria dengan NPM 21110210097 dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kegiatan magang mandiri saya di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung pada bulan Februari sampai bulan Juni 2024. Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Badan Pusat Statistik yang memiliki tugas dalam menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat sehingga tujuan pembangunan diantaranya diujungkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dicapai secara efektif. Berikut merupakan struktur organisasi dari BPS Kota Bandar Lampung. Yang pertama ada kepala, lalu ada subbab tata usaha, lalu di bawah kepala ada seksi statistik sosial, seksi statistik produksi, seksi statistik distribusi, seksi statistik neraca, wilayah dan analisis, seksi integrasi pengolahan dan diseminasi statistik, lalu ada tenaga fungsional. Pada kegiatan magang mandiri di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, saya ditempatkan di Divisi Statistik Sosial untuk membantu rangkaian kegiatan yang ada di Divisi Statistik Sosial. Selanjutnya adalah beberapa rangkaian kegiatan yang saya lakukan selama di BPS Kota Bandar Lampung. Yang pertama ada survei sosial ekonomi nasional atau Susenas, lalu ada survei harga konsumen atau SHK, lalu ada survei volume penjualan komoditas spesifik atau SVK, dan lain-lain. Baik, yang pertama ada survei sosial ekonomi nasional atau Susenas. Survei sosial ekonomi nasional atau Susenas ini merupakan salah satu sumber data sosial ekonomi di mana data Susenas digunakan sebagai perencanaan dan evaluasi program pembangunan nasional, perencanaan dan evaluasi program pembangunan sektoral, dan penyediaan indikator SDGs, RPJMN, dan nawacita. Sedangkan indikator yang dihasilkan dari data Susenas antara lain indikator sasaran makro pembangunan, indikator RPJMN, dan indikator SDGs. Beberapa kegiatan yang saya lakukan dalam membantu rangkaian Susenas adalah yang pertama menginput konversi komoditas Susenas pada keterangan makanan dan non-makanan Maret 2024 dan keterangan rentang harga komoditas barang. Yang kedua, saya mengentri data monitoring Susenas, dan yang ketiga memeriksa, memvalidasi, dan mengevaluasi anomali dokumen Susenas. Baik, selanjutnya pengalaman kerja saya yang kedua yaitu membantu dalam survei harga konsumen atau SHK. Survei harga konsumen atau SHK adalah survei yang dilakukan untuk mengetahui harga transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Survei harga konsumen ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung indeks harga konsumen atau IHK. Pada rangkaian kegiatan SHK atau survei harga konsumen, saya membantu di setiap bulannya dalam turun ke lapangan untuk melakukan survei harga konsumen di Pasar Tugu, lalu yang kedua menyusun dokumen daftar harga konsumen.
Lalu, untuk selanjutnya saya juga membantu dalam kegiatan survei volume penjualan komoditas spesifik. Mmm, Pada survei volume penjualan komoditas spesifik atau SPK ini, saya membantu dalam mapping kode kualitas yang harus dibenarkan dan memperbaiki bobot kualitas dari harga konsumen. Lalu yang terakhir ada kegiatan lain-lain, yaitu, ada yang pertama mencari fenomena sektor-sektor yang ada di Bandar Lampung, lalu mendata aset BPS Kota Bandar Lampung, yang ketiga membuat konten edukasi BPS, dan yang keempat memeriksa, memperbaiki, dan membuat laporan kinerja. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.